Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya bahwa setiap janji dan kebenaran-Mu iya dan amin dan terjadi dalam hidup kami. Pagi ini kami bersyukur kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami kembali untuk kami bisa mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah seperti apa yang Engkau kehendaki dan terjadilah seperti kehendak-Mu atas kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tetap semangat di minggu yang baru dan di bulan yang baru. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki eh, bulan Juni ya. Dan sedikit lagi kita memasuki semester baru untuk tahun 2025 ini. Dan tema kita di bulan Juni ini adalah exalting the lowly. Ya, meninggikan yang rendah, menghargai yang terkecil di antara kita. Ini tema kita dalam minggu ini, Bapak Ibu. Jadi exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Nah, saya teringat dengan eh, sebuah pernyataan dari Yesus sendiri. Firman Allah berkata bahwa kalau engkau mau jadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Ya, kalau engkau mau jadi yang terbesar, maka engkau yang harus menjadi yang terkecil dan melayani, Bapak Ibu. Nah, dari kebenaran ini saya mendapat sebuah kebenaran bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa, ya, terhubung satu dengan yang lain. Dari ayat yang satu terhubung semua. Jadi tidak ada ayat yang terputus. Nah, kita melihat bahwa Yesus berkata bahwa kalau engkau mau menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Dan ternyata Pak Bu, kalau engkau mau ini dalam apa? Dalam pola pikir kebenaran, kalau engkau mau mendapat perhatian dari Tuhan, dengar ya, kalau engkau mau mendapat perhatian dari Tuhan, jadilah yang terkecil, layanilah semua orang. Bahkan kalau engkau mau mendapat perhatian dari orang-orang di sekelilingmu dan dari dunia ini, ternyata ini ya, bukan masalah cari perhatiannya, tetapi waktu kita menjadi yang terkecil, waktu kita melayani semua orang, maka kita pasti mendapatkan perhatian. Nah, jadi sekali lagi saya jangan sampai salah dalam motivasinya. Tapi waktu kita melakukan dengan ketulusan hati, waktu kita melakukannya dengan selflessly dalam tema kita bulan lalu, maka automatically, secara otomatis, maka kita pasti diperhatikan. Wah, dan tema kita mengatakan dalam minggu ini menghargai yang terkecil di antara kita. Nah, jadi saya mau katakan, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Meninggikan yang rendah, exalting the lowly. Dan waktu kita memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang terkecil, kita melayani orang-orang yang terkecil, maka ternyata kita akan menjadi pembawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan goal akhirnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, KGP dengar baik-baik. Exalting the low, meninggikan yang rendah. Dan minggu ini sekali lagi saya ulangi, menghargai yang terkecil di antara kita. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapa yang terkecil di antara kita? Dialah yang mau merendahkan diri untuk melayani. Nah, dalam hal ini kita skip sedikit ya. Kita akan lihat siapa-siapa yang perlu kita layani di antara kita. Nah, bahkan di sekeliling kita nanti pada akhirnya, di lingkungan kita, dalam area pelayanan kita. Nah, dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, siapakah saudara-saudara yang paling hina ini? Dalam Alkitab ternyata
saudara-saudara kita yang lapar, yang sakit, terpenjara, asing, miskin, terlantar, dan menderita tanpa bantuan. Saudara, adakah di antara kita yang hari ini mengalami hal ini? Atau adakah di antara kita yang hari-hari ini menemukan orang-orang yang seperti ini? Orang yang kelaparan, orang yang sakit, orang yang terpenjara. Sakit ini macam-macam, Pak Bu. Orang terpenjara ini juga macam-macam, Bapak Ibu. Orang-orang dalam penjara itu ada yang karena narkoba, ada yang karena macam-macam orang di penjara. Dan banyak juga orang terpenjara karena cara berpikirnya, karena kebodohannya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita seringkali melihat orang-orang seperti ini. Orang-orang asing, orang-orang yang tertolak, Pak Bu. Orang-orang yang miskin. Miskin bukan cuma harta, tapi miskin, miskin secara iman, miskin secara karakter, terlantar, dan menderita tanpa bantuan. Nah, Alkitab mengatakan hal ini buat kita. Kalau kita memperhatikan mereka, raja itu menjawab, aku berkata kepadamu sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mereka-mereka ini perlu kita perhatikan, Pak Bu. Orang-orang yang gak diperhatikan oleh dunia ini. Orang-orang yang dianggap kelas paling bawah oleh dunia ini. Kita perlu memperhatikan mereka. Nah, kemudian menghargai yang terkecil, Pak Bu. Kita lihat ya. Apa itu menghargai yang terkecil? Dari jadi kita bisa melihat dari wajah mereka, kita dapat membayangkan wajah Kristus dari mulut mereka meskipun terbungkam oleh penderitaan. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal yang 26 ayat 26, inilah tubuhku. Saudara, kita perlu ingat waktu Yesus mengalami penderitaan. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia sudah mengalami penderitaan. Bahkan dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia menunjukkan wajah yang eh, mengalami sesuatu yang sulit untuk dia tanggung. Tetapi memang pada akhirnya kita ketahui Yesus menang dan menanggung semuanya untuk kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghargai yang terkecil? Karena Yesus pun menghargai sama seperti apa yang dia perintahkan, yaitu menghargai orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang terbuang. Itu sebabnya dalam semua penderitaannya, dia mengambil semua penderitaan orang-orang ini. Bapak Ibu, mari kita juga bersama-sama KGP. Ada orang-orang di sekeliling kita. Mereka butuh pertolongan, mereka butuh kasih Tuhan, mereka membutuhkan eh, uluran tangan kita. Kita harus bisa melihat dalam kehidupan mereka-mereka yang mereka membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu. Penderitaan yang waktu Yesus juga mengalami itu penderitaan yang besar. Ayo Pak Bu. Itu sebabnya dia berkata, inilah tubuhku. Inilah yang aku bagi-bagikan kepada kamu. Perbuatlah ini semua untuk mengingat aku. Dan dia sampaikan itu juga buat kita hari ini. Untuk kita membagikan apa yang dia sudah berikan kepada kita. Kepada semua orang. Kepada orang-orang yang hina secara khususnya. Nah, dan kita lihat menghargai orang-orang yang hina terjadi ketika kita menempatkan diri kita di posisi mereka. Sebab pada dasarnya kita pun lahir tanpa memiliki apa-apa. Penghargaan ini harus dasarkan pada hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 22 ayat 39. Nah saudara, orang yang paling hina adalah sesama kita yang kita pandang hina. Jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya, orang yang paling hina itu di depan mata kita adalah sesama kita, Pak Bu. Artinya apa? Kita menyaksikan hari-hari ini orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Orang-orang yang kehilangan kasih Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang miskin, melarat. Saya mau katakan Pak Bu, orang kalau dia udah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dia bukan orang yang terhilang lagi. Bukan orang yang miskin, tidak. Tapi orang yang tidak mengenal Allah. Ya miskin. Sesama kita juga.
Tetapi mereka kehilangan kasih Allah. Bukan karena Allah tidak mengasihi. Tetapi karena mereka meninggalkan kasih itu. Nah jadi kita juga harus mengasihi mereka. Mari kita lihat kepada diri kita hari-hari ini. Seberapa banyak kita eh, berjuang ataupun melayani untuk orang-orang yang demikian. Saya katakan kemarin di dalam pelayanan di KGC bahwa kadang-kadang kita berpikir di KGC Jakarta kita merintis beberapa tempat daerah-daerah yang butuh pertolongan, ya kadang-kadang kita support secara keuangan sementara kita juga di KGC bukan gereja yang besar, bukan gereja yang banyak uangnya, enggak. Kadang-kadang kita merasa bahwa oh kita harus transfer uang ke sana, kita harus bayar ini, bayar itu di daerah. Tapi kita sendiri kekurangan, Pak Bu. Dan saya mengerti nilai yang disampaikan dalam perjalanan iman orang-orang yang pahlawan-pahlawan iman yang ditulis dalam Alkitab. Ada orang-orang yang memberi dari kekurangannya, Bapak Ibu. Memberi dari ketidakcukupannya sebetulnya. Nah, kita sudah mengalami itu. Makanya kemarin saya bilang, kadang-kadang saya juga berpikir, ah, untuk apalah kita buka-buka tempat-tempat ini, cabang-cabang ini, perintisan-perintisan ini untuk apa gitu ya. Kita sendiri pun bukan orang yang berkelebihan. Tapi saya ngerti bahwa kita memberi dari kekurangan kita. Itu kebenaran yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, itu perintah Tuhan buat kita, bukan bukan maunya saya ataupun maunya kita. Tapi memang itulah hati Tuhan. Makanya firman Allah berkata dalam Matius pasal 28, "Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka." Ini kan perintah, Pak Bu. Jadi bukan maunya kita. Kadang-kadang makanya saya bilang, kadang-kadang saya berpikir, aduh untuk apa ini kita sendiri kekurangan. Kita di KGC Jakarta, di gereja lokal kita butuh ini, butuh ini. Banyak yang kita butuhkan. Tetapi perintah Tuhan kita harus tetap kerjakan. Karena perintah itu harus dilakukan, Pak Bu. Jadi bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Ya, bahkan kalau kita baca Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, eh, firman Tuhan juga bilang, jadilah saksiku, ya, dari saksiku. Dimulai dari yang terdekat, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini perintahnya sama kita. Nah, jadi jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kita lihat itu siapa sehari-hari Bapak Ibu? Mereka mungkin bukan beragama Kristen, tapi itu saudara kita, sesama kita kata firman Allah. Ayo Bapak Ibu, buka mata kita lebar-lebar. Saya kemarin tegaskan di dalam pelayanan. Kita ini di gereja, kita melayani di mimbar nih. Di mimbar yang ada di gereja. Jangan kita pikir itu pelayanan yang sesungguhnya. Itu adalah tempat kita untuk latihan. Untuk kita diutus keluar melayani jiwa-jiwa. Mengasihi semua orang, sesama kita manusia. Kadang kita bangga dengan pelayanan dari satu mimbar ke mimbar yang lain dalam lingkup empat tembok gereja, Pak Bu. Kita berpikir, wah saya sudah melayani hebat, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi kita nggak pernah keluar untuk melihat jiwa-jiwa terlantar di luar sana. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang-orang yang paling hina itu dikasihi Tuhan. Dan dia bilang sama kita pagi ini kembali. Kalau engkau melakukan untuk yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ayo Pak, kita buka konsep kepala kita tentang pelayanan. Gereja terlalu sibuk dengan urusan di batasan empat tembok gereja. Di dalam gereja terus sibuk membangun ini, membangun itu, memperluas gedung gereja, memperbesar fasilitas gereja, semuanya. Kursi harus empuk, AC harus dingin, semuanya itu yang dilakukan. Lupa kepada misi utama kerajaan Allah, yaitu melihat orang-orang yang hina di luar sana. Dan kita bangga, oh aku udah pelayanan hari ini khotbah 3 kali. Aku main musik di sana sini udah berkali-kali. Dalam 1 minggu. Aku khotbah 7 kali. Tapi kita nggak pernah mengulurkan tangan kita untuk orang-orang yang paling hina.
Ayo Bapak Ibu kita sadar kembali. Banyak hal yang perlu kita benahi dan kita perbaiki dalam pelayanan kita. Perlu kita mengerti pelayanan yang sesungguhnya ketika engkau keluar dari pintu gerejamu dan engkau menghampiri orang-orang yang susah, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang nggak punya apa-apa, orang-orang yang nggak diperhitungkan. Beri yang kamu punya, apa yang kamu punya di tanganmu, yang dari Tuhan itu. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Exalting the lowly. Mengutamakan orang-orang yang miskin, yang terhilang, yang gak punya apa-apa. Yang tidak punya pengharapan. Ayo kita bilang kita mengasihi Allah. Tapi ketika kita melihat pengemis, orang-orang susah di pinggir jalan. Kita memalingkan muka kita, pura-pura tidak melihat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang sama kita. Bagaimana mungkin kamu berkata kamu mengasihi aku yang tidak kelihatan. Sementara saudaramu, sesamamu yang kelihatan, kamu gak kasihi. Kamu gak menolong mereka. Makanya Yesus bilang sama kita, Bapak Ibu, ya, kalau kamu melakukan untuk orang yang paling hina, orang-orang yang tidak mengenal aku, orang-orang yang terbuang, kamu melakukannya untuk aku. Di gereja kita cuma puas dengan musik yang bagus, dengan lampu yang hingar-bingar, Bapak Ibu. Ayo, saya nggak suruh saudara tinggalkan itu. Tapi mana yang paling utama? Kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, kasihi saudaramu yang di luar gereja sana. Ya, Yesus menerima dan mengasihi pemungut cukai, para pendosa, pelacur, dan mereka yang hina menurut dunia. Ayo Tuhan, minta Tuhan hari ini pagi ini Bapak Ibu, Bapak cek lagi hatiku, sentuh hatiku Tuhan. Ubahkan hidupku Tuhan. Aku tahu bahwa aku sudah diselamatkan. Tapi hari ini Bapak Ibu, cek lagi hati kita. Apakah pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan hari ini? Saya kemarin kena serangan sakit ya. Hampir-hampir saya merasa udah mau mati aja lah ini gitu. Dan setelah saya posting di Facebook, udah mau keluar dari rumah sakit 3 hari. Saya di rumah sakit di Opnam karena ternyata dideteksi awal-awalnya apa namanya eh apa namanya? Yang pertama di dideteksi itu usus buntu gitu ya. Tapi kemudian dibuat observasi yang pertama cek darah, kemudian dicek lagi USG. Masih belum dapat ketemu juga yang pasti. Kemudian akhirnya di CT scan Bapak Ibu dan ditemukan ada batu ginjal, tapi saya bilang sembuh di dalam, sembuh di luar. Dan saya gak takut Bapak Ibu karena saya tahu penebusku hidup. Tubuh ini memang fana. Dan saya tidak pernah berharap kepada tubuh yang fana ini. Saya berharap kepada janji Tuhan. Dan waktu saya posting di apa di media sosial karena udah mau pulang, hari terakhir saya udah pagi-pagi saya posting karena siang saya harus pulang. Terima kasih kepada Pak Roni Daud, ini teman-teman yang sudah datang, Dokter Leroy yang mendampingi dan juga beberapa orang-orang yang menolong dari teman-teman kita di JGC, cabang kita di JGC. Eh, mulai banyak tuh yang komen dan mulai banyak yang berdatangan. Kemudian ada juga yang eh, Pak, kami nggak bisa datang, bisa minta nomor rekening. Ah, saya kirim tuh nomor rekening. Ya, itu bukan kesukaan utama saya sih, tapi saya tahu mereka memperhatikan. Tapi Tuhan ingatkan saya waktu di rumah sakit, kamu juga harus bantu ini. Kamu juga harus ingat ada di Jambi, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Pak Bu, di tempat tidur saya apa sedang sedang mengalami sakit. Tuhan ingatkan saya, ayo kamu baru diberkati. Ada orang-orang yang transfer uang ke kamu. Kamu juga transfer lagi ke orang lain. Pak Bu, memberi dari kekurangan. Dan saya mengalami gini. Saya mau tanya juga ini buat Bapak Ibu yang ada di eh, KJP pagi ini.
Saudara, mana lebih menyenangkan? Ditransfer atau mentransfer? Coba, mana lebih sukacita? Ternyata yang lebih bersukacita itu adalah mentransfer, bukan ditransfer. Ya, hari ini saya ingatkan kita semua. Karena firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi kadang-kadang kita lebih senang waktu terima transferan. Tapi coba Pak Bu, mulai praktek. Waktu Anda mentransfer berkat kepada orang lain. Tak, begitu masuk, saudara sukacitanya luar biasa. Jadi saya mengalami itu. Dan Tuhan mengajar saya kembali. Ya, artinya selama ini saya juga suka sering lah membantu orang gitu ya. Ini, kalau ditanya kami butuh nggak uang itu? Kami butuh, keluarga saya juga butuh. Tapi saya nggak pernah takut dengan janji Tuhan, nggak pernah ragu dengan janji Tuhan. Karena firman-Nya yang berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi waktu saya memberi, ternyata saya sedang menerima. Nah itu sebabnya Yesus itu menerima dan mengasihi pemungut cukai, para pendosa, pelacur, dan mereka yang hina menurut dunia. Tapi kita sibuk hanya melayani di 4 tembok gereja. Saya dikenal dari dulu, Pak Bu, ya KGP, pendeta pedalaman katanya. Jadi kalau ada urusan-urusan pelayanan ke pedalaman yang gak ada persembahan kasihnya, di antara teman-teman pasti bilang gini, itu togap gitu. Itu togap yang berangkat. Tapi kalau gereja-gereja mega church yang besar-besar, ada aja yang lain. Tapi kalau udah pedalaman, yang susah-susah, yang naik ke gunung, itu togap katanya. Yang Injil belum sampai, itu togap aja, togap. Dia ahli di situ katanya. Tapi saya melihat janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya bisa bersaksi ya dengan kerendahan hati saya nggak pernah mimpi jadi gembala di tengah kota di Jakarta ini. Tapi Tuhan justru membawa ke sana. Saya nggak pernah mimpi dan saya nggak pernah berharap itu. Tapi ternyata apa yang kamu tabur, apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkata sama kita, lihat orang yang paling hina. Kalau engkau lakukan itu, waktu engkau menolong orang-orang yang tertolak, orang-orang miskin, orang-orang terpenjara, waktu engkau melakukan itu, engkau melakukannya untuk aku. Ya, ayo kita cek lagi diri kita. Nah, saya lanjutkan beberapa waktu itu sedikit lagi ya. Kita harus melakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina. Karena apa? Yang pertama, mereka adalah sesama kita. Ciptaan Allah, bukan makhluk asing. Yang kedua, mereka melakukan perbuatan baik kepada mereka adalah bentuk kasih kepada sesama dan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Yang ketiga, menghargai mereka yang hina adalah bukti penghormatan kita kepada Allah, Sang Raja yang tidak membeda-bedakan manusia. Saya mau mengajak kita hari ini dalam renungan singkat ini kita sharing di breakout room nanti ya. Saya memang nggak bikin pertanyaannya karena masih ada banyak slide yang saya buat ini. Tapi saya mau sampaikan gini. Pertanyaannya cuma gini. Mana persentase pelayananmu itu lebih banyak mana? Di dalam gereja atau di luar gereja? Itu aja ya. Jangan-jangan kita sibuk di dalam gereja, kita cuma sibuk latihan musik, latihan khotbah, latihan jadi pemimpin, latihan jadi semua kita latihan. Tapi kita nggak pernah keluar untuk melihat orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Kita sibuk cuma ngurusin gedung gereja. Kita sibuk cuma ngurusin lampu-lampu apa hot gereja ya. Kita sibuk cuma ngurusin AC gereja, tapi kita nggak pernah menyentuh orang-orang di luar sana. Alkitab berkata sama kita, Yesus berkata, kalau engkau melakukannya untuk saudaraku yang paling hina itu, maka engkau sudah melakukannya untuk aku. Ayo, hari ini saya cuma dua ini aja. Pertanyaannya cuma satu sebetulnya. Mana yang lebih besar persentasenya dalam pelayananmu? Di dalam gereja atau di luar gereja? Padahal Tuhan minta kita untuk keluar. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Dari Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi, kata firman Tuhan. Ayo, sharingkan hal ini di breakout room masing-masing. Dan mari kita keluar. Exalting the lowly. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka lah yang harus kita layani. Bapak kami bersyukur. Diberkatilah setiap kami dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu.
Beri hati kepada kami untuk melayani orang-orang yang kekurangan, miskin, terlantar, dan yang tertolak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sharing di breakout room masing-masing.